Bermula haid itu, nah apa haid itu? Ibu kadang kalau ditanya sih, Bing, haid itu apa, Bu? Darah lah. Darah banyak lah. Apa haid itu? Kalau bahasa Arabnya damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati fi halati sihatiha min ghairi sababi wiladah. Nah, darah yang keluar dari ujung rahim dalam keadaan darah tabiat yang keluar dari ujung rahim dalam keadaan sehat tanpa sebab melahirkan, itulah haid tuh. Saya tak haid, hafal pula definisi haid. Kadang perempuan yang haid tak tahu dia definisinya. Nah, kirim Bu anak-anak perempuannya ke pesantren untuk memperdalam masalah ini, supaya ketika menjelaskan lebih enak. Lebih enak kalau yang jelaskan itu memang orang yang mengalami. Kadang saya ditanya, tak terbayang saya orang tak mengalami. Nah, Ustadz, ada keluar darah haid, tapi warnanya agak putih. Udah bingung saya, darah putih. Nah, itu cemana hukumnya? Kadang begini segala macam. Ada yang sering jadi pertanyaan, Ustadz, ini darah berhenti, tapi perasaan badan bakalan keluar lagi nih. Karena memang udah jadi kebiasaannya. Ini bakalan keluar lagi lah nanti. Itu mandi atau bagaimana? Saya bilang perasaannya kayak mana? Tahu. Nah, itu yang kayak gitu kan kita nggak tahu rasanya. Yang laki-laki nih. Bisa lah, perempuan tuh dia tahu kayaknya keluar lagi nih. Nah, karena kita nggak ngalamin, cemana pula bisa tahu? Nah, jadi makanya kalau bisa ada perempuan yang jelas menjelaskan nih, enak jadi. Semua bisa dituangkan. Perempuan kadang udah dijelaskan masalah begini pun masih belum jelas. Pas mau bertanya, berat lidahnya. Kenapa? Laki-laki sebanyak nih yang nengok. Dia mau bertanya masalah tuh, udah tak terucapnya lagi. Masalah-masalah yang apa? Tabu kalau seandainya diucapkan. Nah, jadi akhirnya udahlah, ditahankannya tak faham. Sebagaimana yang sudah pernah kita ceritakan dulu. Sampai perempuan tuh ngasih apel kepada Imam Abu Hanifah. Lagi belajar, tiba-tiba ada perempuan bawa 2 apel. 1 apel merah diletakkannya. Setelah itu diletakkannya apel kuning. Habis itu balik dia duduk ke tempatnya. Imam Abu Hanifah dilihatnya bentar. Habis itu Imam Abu Hanifah minta pisau. Dikasih pisau, dibelah sama Imam Abu Hanifah. Ditunjukkan bagian dalamnya. Melihat tuh perempuan tuh pun mengangguk. Perempuan tuh mengganggu, yang lain menggeleng-geleng. Apa maksudnya? Tak paham apa maksudnya. Jadi sampai habis kaji, akhirnya yang penasaran tadi bertanya, Tuan apa tadi itu? Ada apel merah, apel kuning, Tuan minta pisau dibelah, ditunjuk ke perempuan tuh. Mengangguk pula perempuan. Maka kata Imam Abu Hanifah, dia bertanya masalah yang sensitif, yang malu dia untuk mengutarakannya dengan kata-kata. Tentang apa? Tentang haid. Makin bingung. Haid dari mana bisa lari ke haid? Itu nalar ulama tuh begitu ya. Jadi kata Imam Abu Hanifah, dia pertama letakkan apel warna merah, kemudian dia letakkan apel warna kuning. Di situ dia bertanya, awalnya darah tuh warnanya merah. Sekarang dia sudah kuning. Udah suci atau belum itu? Begitulah pertanyaannya. Maka kubelahlah apel tuh. Kutunjukkan bagian dalamnya. Kalau udah begini, baru suci. Dalam apel warnanya apa? Putih. Itulah niqah. Itulah suci tadi. Maka dia pun paham, oh berarti belum mandi lah ini, masih begitu. Saking malunya perempuan. Ibu ada kertas sekarang, tak usah pakai apel. Kasih kertas saja. Nah. Tulis di kertas kalau ada masalah. Nah, tapi masalah haid ini masalah yang nguras energi membahasnya. Kami ingat dulu yang pernah belajar kitab Sabilal Muhtadin, jujur saya sampai jenuh, saya tak selesai di kitab Sabilal Muhtadin tuh bahas masalah haid. Berapa halaman saya kira, hampir sampai belasan halaman tuh untuk masalah haid itu saja. Ya Allah, kapan kelarnya nih? Saat itu saya dibacakan, ingat saya masih SMA, belajar sama almarhum Alim Alam Syah.
Ya Allah, haid lagi, berbulan-bulan masih masalah haid terus. Awak udah hajat nak sholat, di haid lama tuh tahan, udah tak ngalami. Nah, apalagi yang pertemuan sebulan sekali. Sempat nih pakai kitab apa? Sabilal Mu'tadin, setahun kita belajar haid. Karena panjang betul. Jadi bermula haid itu darah yang keluar daripada faraj perempuan yang umurnya 9 tahun takriban. Nah, 9 tahun takriban. Artinya, kalau seandainya ada anak perempuan umur 7 tahun, keluarlah darah, maka dipastikan itu bukan darah haid. Walaupun mirip sama darah haid. Kenapa? Karena secepat-cepatnya perempuan haid itu di usia 9 tahun. Di bawah itu tak akan dihukumi sebagai darah haid. Paham ya? Perempuan-perempuan. Atau anak-anaknya nanti kalau kejadian ini disampaikan. Kalau anak kita usianya udah 8 tahun, 9 tahun, udah boleh dibunyi-bunyikan itu, Bu. Nanti kalau keluar darah, jangan kakak bingung. Itu tandanya kakak perempuan tulen. Perempuan 100%. Itulah tandanya. Itu namanya darah haid. Kalau itu keluar, tandanya kakak udah jalan catatan dosanya. Udah jalan catatan pahalanya. Jangan lagi bohong, jangan lagi buka aurat, jangan lagi begini. Mulai disampaikan. Ketika itu kejadian, kakak nggak boleh masuk masjid, kakak nggak boleh pegang Quran, kakak nggak boleh baca Quran, jangan dulu sholat. Itu dikasih tahu. Nah, kalau itu berhenti nanti, mandi, namanya mandi wajib, caranya begini-begini. Jadi waktu kejadian, tak bingung dia. Nah, tak bingung. Banyak perempuan udah entah berapa kali haid, belum pandai mandi wajib. Udah entah berapa kali haid nih, belum pandai mandi wajib. Cuman mana sholat-sholatnya? Nah, jadi udah dibunyi-bunyikan. Kalau anak usianya udah segitu. Yang laki-laki pun diceritakan juga kalau usia udah 10 tahun, 11 tahun mulai. Karena keluar mani pun dianggap balik kalau di usia 9 tahun. Tapi di situ bukan takriban nanti untuk laki-laki, tahdidan. Apa beda takriban sama tahdidan? Kalau takriban mendekati, tak pas kali 9 tahun pun, kalau keluar darah haid, dihukumi haid. Tak pas kalinya ini berapa? 16 hari. Misal, usianya sekarang 9 tahun kurang 10 hari saja. Lalu keluarlah darah haid. Keluarlah darah. Maka darah itu dihukumi darah haid. Oh, tapi belum sampai 9 tahun. Itulah makna takriban tadi. Kurang dikit aja boleh. Kurangnya berapa? 16 hari. Kalau kurangnya sampai 20 hari, belum lagi haid. 16 hari itu diambil dari mana? Sekurang-kurang sekali haid dan sekali suci. Minimal haid berapa? Sehari semalam. Minimal suci 15 hari 15 malam. Maka dikumpulkan jadi 16 hari. Nah, tahunnya tahun Hijriah. Nah, kalau laki-laki tahdidan, memang 9 tahun pas lah baru dianggap dia baligh. Nah, kita lanjut lagi. Jadi kalau belum 9 tahun, maka belumlah dia dikatakan sebagai darah haid. Darah apa namanya? Ya darah fasad lah. Nah, darah rusak saja. Kalau darah rusak yang keluar, wajib istinja. Itu aja. Nah, nggak ada wajib mandi. Bukan darah takriban. Nah, bukan dia darah penyakit dan bukan dia sebab wiladah. Jadi darah haid itu bukan istihadah, bukan juga nifas. Bukan penyakit, bukan wiladah. Bukan sebab melahirkan. Dan nifas itu darah yang keluar mengiringi wiladah. Darah yang keluar setelah melahirkan. Keluar darah, Bu, ya, setelah melahirkan. Nah, kalau keluar darah setelah melahirkan, itu namanya darah nifas. Dan ini memang hikmahnya luar biasa. Allah tetapkan darah nifas nih. Perempuan
Kalau habis melahirkan, ya Allah, itu bainal haya wal mamat. Nah, antara mahya wal mamat, antara hidup dan mati. Semua sendi jadi longgar. Tulang-tulang terasa ngilu. Keluar begitu dalam keadaan lemas betul. Seandainya keluarlah jam 3 sore, azan asar, langsung disuruh sholat asar. Berat nggak tuh? Melahirkan jam 3 sore, asar harus rukuk sujud lagi. Berat tuh ya. Dah, Allah kasih rehat. Rehatnya tak tanggung. Habis 9 bulan penuh perjuangan, sujud payah, rukuk payah. Orang hamil kalau udah hamil tua, rukuk pun payah. Rasa nak terjatuh badan. Sujud payah. Dah, udah besar kali perjuangannya. Dikasih Allah rehat 40 hari tak usah rukuk sujud. Nah, itu hikmah supaya rehat, tenang. Nah, saya tadi ditanya sama santri saya, Ustadz, perempuan tuh kalau pas lagi kontraksi, nak mau melahirkan dia, masuk waktu sholat, wajib nggak dia sholat? Pas lagi kontraksi itu Bu ya, buka 9, buka 8, saya pun tak tahu lah ukuran. Pokoknya begitulah bahasa bidan. Saya pernah nemanin istri saya, anak saya yang pertama. Itu dia diinduksi bahasanya. Ya Allah. Dia pegang tangan saya, ngeremasnya tuh kuat kali. Saking menahankan sakitnya, saya pun hampir tak tahan ngeliat. Menggeliatnya tuh, naik semua matanya ke atas rasanya. Nahankan itu tadi. Saya bilang, kalau lagi begitulah tiba-tiba dengar azan zuhur, lalu saya bisikkan ke telinganya, sholat dulu kita, insya Allah dicakarnya saya itu. Dia mau buka mata saja payah, menahankan sakitnya begitu, dibisikkan lagi sholat zuhur. Nah, pas pula waktu sholat. Tapi seandainya itu memang lewat waktu zuhur lahir anak, zuhurnya wajib qadha. Cuma kan tak mungkin dia sholat begitu. Duduk apa berbaring tenang aja tak bisa. Apalagi disuruh sholat. Gimana nak sholat lagi? Itu rasa sakitnya luar biasa. Datang kalau udah dekat itu, kadang mau 10 detik sekali, terus datang. Terus datang. Itu kalau udah datang, sakitnya luar biasa. Apalagi diinduksi, katanya lebih sakit lagi. Saat itu ngeremas, ya Allah. Nah, jadi kalau begitu ya tak wajiblah sholat lagi. Cuman itu ibarat orang hampir pitam lah itu ya. Nah, orang hampir pitam. Tapi kalau memang belum sampai tingkat pitam dia tak sholat ya wajib qadha nanti. Tapi kalau sudah derajat pitam, orang pitam tidak wajib sholat. Nah, kayak. Kalau cuma menjorit-jorit aja. Ya itu tadi kalau memang tak bisa sholat ya diqadha lah sholat. Nah. Tapi tetap tak berdosa. Tak berdosa karena tak bisa lagi. Kalau kita ada di posisinya pun bingung kita tuh. Saya ngelihatnya aja bingung. Untungnya saat itu saya ingat saya tak ada masuk waktu sholat. Nah, saat ayat. Nah. Dan jika, nah, udah. Dan nifas itu darah yang keluar mengiringi wiladah. Dengan bahwa adalah keluarnya dahulu daripada lalu masa 15 hari daripadanya. Nah, maksud kalimat ini begini. Ada perempuan melahirkan. Nah, ini yang ibu-ibu atau yang gadis-gadis didengar baik-baik. Karena ini kami bahas untuk laki-laki ini, tak kami alami ini. Jadi ini sebenarnya yang layak betul-betul menyimak, perempuan lah nih. Kalau perlu catat-catat. Nah, yang ngantuk agak ditahan dulu matanya ibu-ibu. Tapi bukan berarti bapak-bapak tidur aja, bukan. Nah, ayo. Nah, untuk anak, untuk istri, itu yang lebih pas. Kalau ada perempuan melahirkan, lahir anaknya, tak pula langsung keluar darah. 2 hari kemudian baru keluar darah. Darah apa itu namanya? Darah nifas. 7 hari kemudian baru keluar darah. Darah apa namanya itu? Nifas. Tapi kalau sudah 15 hari kemudian dari melahirkan baru keluar darah, darah apa namanya itu? Darah haid. Nah, itu deh. Kenapa? Karena cukup untuk sekurang-kurang suci 15 hari.
Kalau belum sampai 15 hari keluar darah, maka darahnya darah nifas. Kalau udah 15 hari baru keluar darah, maka darahnya disebut darah haid. Nah, begitulah maksudnya. Tapi nadir ya, jarang kejadian melahirkan tak keluar darah, jarang. Biasanya keluar, nah itu darah. Nah, saya ditanya pernah, Ustadz kalau sesar bagaimana? Nah, sesar pun keluar darahnya tuh. Mau normal, mau sesar, tetap keluar darahnya tuh. Nih. Sebelum 2 hari itu apa wajib dia sholat? Ya, wajib lah. Kalau memang tak ada keluar darah, mandilah dia. Nah, sholatlah dia. Nggak wajib tunggu. Kan bisa jadi orang melahirkan tidak pakai nifas. Bisa jadi. Tapi ternyata keluar. Berarti sadarlah dia yang kosong itu sebenarnya nifas juga. Tadi. Kipas kita agak bising nih. Atau nggak dimatikan aja. Agak mengganggu. Dah. Udah gitu aja pun jadi dah. Biar satu arahnya. Kita lanjut. Dan jika ada ia kemudian daripada lalu masa yang tersebut, adalah ia darah haid. Kalau dia sudah lewat 15 hari dari melahirkan barulah keluar darah, maka darahnya disebut darah haid. Dan tiada nifas baginya, berarti dia tidak punya nifas. Air. Dan darah yang keluar daripada dahulu wiladah, belum melahirkan keluar darah, pendarahan, biasa kan itu tanda-tandanya, ada darah keluar. Itu darah apa itu? Saya tak tahu. Kalau di ininya lah disebut darah apa? Nah, kalau ketuban pecah kan cairan yang keluar ya. Ini darah apalah, darah tanda-tanda atau apalah. Nah, darah yang keluar lebih dahulu daripada melahirkan, sebelum melahirkan, dan darah yang keluar beserta dengan anak, itu tiada dinamakan darah nifas. Itu bukan darah nifas. Yang sebelum melahirkan atau yang bareng-bareng sama anak keluarnya. Itu bukan darah nifas disebut. Nah, hanya darah fasad jua disebut dengan darah fasad. Nanti sebagian kitab menamakannya damu tolqin. Darah karena mengeluarkan anak. Darah melahirkan lah. Nah, karena sakit tadi. Nah, darah fasad ini darah rusak. Nah, jikalau tiada berhubung dengan haid yang dahulunya, kalau tidak berhubung dengan haid yang dahulunya, maksudnya gimana? Ini pun jarang kejadian. Ada orang hamil tapi masih pula ngalir darah haidnya. Bisa nggak nih? Bisa. Bukan perkara yang mustahil. Hamil tapi rutin pula darah haidnya keluar tiap bulan macam orang tak hamil. Nah, ada yang begitu. Nah, dan jika berhubung dengan haid adalah ia darah haid. Nah, dibinakan atas bahwasannya perempuan yang bunting datang haid. Nah, berdasarkan dibinakan itu berdasarkan atas bahwasannya perempuan yang bunting itu datang haid. Mazhab kita, mazhab Syafi'i mengatakan perempuan hamil bisa kedatangan haid. Berdasarkan ini maka darah yang misalnya nih, dia lagi haid kemudian melahirkan, maka darah yang keluar beserta anak disebut darah haid. Nah, itu tadi. Nah, inilah pula yang asahnya. Inilah qaul yang asahnya. Inilah pendapat yang paling sahih. Tapi ini jarang kejadian. Biasanya, ghalibnya, perempuan kalau sudah hamil, tak lagi haid dia. Kenapa? Hikmahnya apa? Kenapa ghalibnya dibuat perempuan yang hamil tuh tak dia haid? Supaya anak yang di dalam kandungannya tuh bisa sering dia bawa sholat,
bisa sering dia bawa baca Quran. Jadi kapanpun dia mau memperdengarkan Al-Quran ke anak di dalam perutnya, karena ngaruh. Orang tuanya rajin ibadah ketika mengandung anak tuh. Anaknya pun insya Allah dapat asarnya, dapat pengaruhnya. Dibawa tahajud, dibawa duha, dibawa baca Quran. Insya Allah anaknya jadi salih, salihah. Tapi kalau haid kan jadi terhambat. Makanya dibuat tak haid, biar terus dibawa sujud, dibawa sholat, dibawa baca Quran, dibawa ke pengajian. Kalau haid tak bisa masuk masjid nanti. Inilah hikmahnya. Nah, supaya anak tadi terus terbawa. Emaknya baca Quran, tak henti-hentinya, terus saja. Nah, itu bagus. Ya. Nah, banyak amalan untuk wanita yang sedang hamil. Dan banyak amalan juga untuk orang yang ingin hamil. Nah, doa yang bisa dibaca, itu doanya Nabi Ibrahim. Ketika tak lahir, tak kunjung datang anak. Rabbi la tadarni fardan fa innaka khairul warisin. Wahai Tuhanku, janganlah kau biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkau sebaik-baik pemberi. Nah, jangan doa itu saja. Supaya diberi juga keturunan yang baik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amalan kedua, baguskan bakti sama orang tua. Rasulullah bersabda, barru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Kata ulama, ini tak akan wujud kalau orangnya tak nikah. Maka orang yang berbakti sama orang tua akan menikah. Kenapa? Karena janjinya dia akan dikasih anak yang berbakti. Maka setelah menikah, balasannya tak akan wujud kecuali dia akan diberi anak. Nah, dan anaknya akan berbakti sebagaimana dia berbakti kepada orang tua. Maka amalan yang kedua adalah perbaiki hubungan atau berbakti kepada orang tua. Nah, itu tadi. Tadi banyak amalan. Nah, yang udah punya anak, tapi anak perempuan pula semua. Nah, pingin punya anak laki-laki. Maka kalau pingin punya anak laki-laki, ada dua amalan lah. Yang pertama, nazarkan. Kalau anak ini lahir laki-laki, ya Allah, akan kuberi nama Muhammad. Insya Allah anaknya lahir laki-laki. Yang kedua, habis jima tidurnya si perempuan miring ke kanan, maka insya Allah anaknya laki-laki. Kalau habis jima tidurnya miring ke kiri, maka insya Allah anaknya perempuan. Nah, kalau seandainya habis jima tidurnya telungkup, tak tahu lah saya. Kalau doa ingin punya anak kalau usianya laki. Usianya gimana? Dia udah menopause. Oh, udah menopause. Kalau kisah Nabi Ibrahim itu udah tua tuh. Siti Hajar tuh sudah tua. Nah, silahkan aja. Tak ada yang mustahil masalah begitu itu. Bisa-bisa saja. Nah, berdoalah. Tapi biarpun begitu, tetap ridho sama ketentuan Allah. Tak pun dikasih anak, tak masalah. Nah, tak dikasih anak, tak masalah. Dikasih, alhamdulillah. Tak dikasih, alhamdulillah juga. Nah, banyak orang yang terfitnah dengan anaknya. Nah, banyak orang yang terbebani dengan anaknya. Bahkan tanggung jawab jadi banyak. Kalau tidak, sudah. Nah, ingat saja semuanya ketentuan Allah. Nah, ada orang tua bilang anaknya anak celaka. Ada orang tua bilangnya anaknya anak. Pokoknya ucapan-ucapan yang nggak bagus lah. Ya itu tak baik itu disebut. Kenapa? Ad-du'a'u innamat du'a muwakkalun bil mantiq. Sesungguhnya doa itu diwakilkan dengan ucapan. Takutnya jadi doa pula nanti. Jadi makanya jangan diucap-ucapkanlah yang seperti itu, yang tak bagus. Nah, apalagi sebagian ulama mengatakan
bagi orang yang menamakan anaknya dengan nama-nama nabi sangat tidak layak untuk mengiringkan nama nabi tadi dengan kalimat yang tak bagus. Ada orang tua nama anaknya dikasih Ibrahim misalnya. Ibrahim ini kurang ajar kali. Sangat-sangat tak layak kata ulama. Ta'ziman li asma'in nabiyya al-anbiya. Sebagai bentuk penghormatan kepada nama-nama nabi. Tapi kita pingin anak kita namanya nama orang baik. Dianjurkan memberi nama nabi, tapi itu tadi dijaga lisan. Jangan sampai teriringkan nama nabi tadi dengan kalimat-kalimat yang tak layak. Nah, kurang baik saja, bukan sampai haram. Nah, itu tadi. Ah, itu tadi lah. Wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian memburuk-burukkan gelar itu tadi. Kalau ngasih gelar tuh gelar yang bagus lah. Gelar yang kalau didengar tuh tak membuat orangnya mungkin terpandang buruk. Nah, misal ada orang fisiknya kurang bagus, maka janganlah nama tuh digelarkan dengan fisiknya. Misal, mohon maaf, misal tak berambut dia, botak. Nah, namanya misalnya si, apalah kita bilang, si Adi misal. Adi mana? Dilakoplah Adi botak. Janganlah pula begitu. Sekarang terbalik, tadi. Jadi kalau seandainya seperti itu pun kurang bagus, kan masih banyak. Ada nggak pekerjaannya? Ada. Kerjanya jadi apa? Nah, tukang bikin perahu misalnya, tukang bikin sampan. Adi mana? Adi sampan. Nah, kalau begitu tak tersinggung deh. Ada yang kerjanya mungkin di kebun. Adi mana? Adi kebun. Kalau begitu kan tak tersinggung. Jangan dilakopkan dengan perkara-perkara yang tak baik. Nah, mungkin dia tak senang, tapi udah kadung itu pula di lisan orang yang beredar. Dah terima sajalah dia. Nah, padahal tak suka dia dengarnya. Nah, air tadi. Hah? Akan. Atan bahasa Arab kan telu artinya. Atan. Jadi kalau memang namanya Ahmad, panggil Ahmad. Kenapa nama yang lain? Nah, kenapa jadi Atan? Dari kecil itu gatal mulut tadi. Oh, itu. Kalau di sini artinya bagus ya silahkan, nggak masalah. Karena kita bercakap dengan bahasa sini, bukan dengan bahasa Arab. Nah, ini mohon maaf. Kadang nggak bisa pula kita paskan bahasa kita. Tak bisa kadang kita elak-elakkan begitu. Di tempat kita itu bahasa mungkin bagus, tapi di Arab kurang bagus. Saya sampai pernah punya saya dengar guru kami punya murid. Habis belajar fikih dia bab munakahat. Mohon maaf, namanya si Wati. Tak suka dia bisa dipanggil Wati. Jangan panggil aku lagi Wati gitu. Tak bagus rupanya nama itu. Nah, Wati itu, Wati. Allah. Baru belajar bab nikah habis dia diejeki sama kawannya. Dan apabila diwati, wah, barulah apa wati itu mualim teh. Wati itu hubungan badan, merah padam lah murid tadi itu. Namanya si Wati. Nah, itu harus dijelaskan. Itu kan bahasa Arab. Kalau bahasa sini tak ada kaitannya. Jadi kalau begitu, memang di bahasa sini bagus, tak masalah, pakailah. Diceritakan sama guru saya, wah, tak mau dia lagi. Tak minta tukar nama sama orang tuanya gara-gara. Paling guru kami bilang kalau Wati itu pakai to dia, kau kan pakai ta. Nah, itu tak masalah. Kayak itu. Dah, balik lagi. Dan istihadah itu darah penyakit. Kalau istihadah itu darah penyakit. Yang keluar ia lain daripada masa haid dan nifas. Tidak dia di masa haid, tidak pula di masa nifas. Nah, itulah darah istihadah. Seperti bahwa ada ia kurang daripada sehari semalam. Keluar darah 3 jam. Habis itu berhenti, tak keluar-keluar lagi. Sampai beberapa hari, sampai puluhan hari. Berarti yang setengah 3 jam itu darah istihadah lah namanya. Nah,
atau melampaui bagi 15 hari 15 malam, atau lewat dia dari 15 hari 15 malam. Nanti disebutkan maksimal darah haid itu 15 hari 15 malam. Ada perempuan keluar darahnya 20 hari. Keluar darah 20 hari, berarti ada istihadahnya, tapi tak bisa pula pakai rumus begini. Ya udah, berarti yang 15 hari haid, yang 5 hari istihadah. Tak bisa pula pakai begitu. Tak semudah itu. Inilah saya yang kadang, mohon maaf, kadang agak menjelaskan pertanyaannya mudah, tapi menjelaskannya panjang betul sama perempuan itu kadang. Ustadz, saya keluar darah 17 hari. Cemana lah itu, Ustadz? Nanyanya gitu aja, jelaskannya, Masya Allah. Nah, habis dijelaskan paham, Bu? Nggak ngerti saya, ya Allah. Udah panjang menjelaskannya, begini, begitu. Karena kan harus dibahas lagi. Ibu mumayyizah atau tidak, bisa bedakan warna darah atau tidak. Kalau bisa bedakan warna darah, maka yang kuat itu haid, yang lemah itu istihadah. Kalau darahnya merah dan kuning, merah itu haid, kuning itu istihadah. Kalau darahnya hitam dan merah, hitam itu haid, merah itu istihadah. Nah, kalau bisa begitu, maka dianggaplah begini. Nah, mana-mana darah lemah yang sudah ibu tidak sholat di situ, wajiblah ibu qadha. Panjang tuh kadang penjelasannya. Ibu tuh dengarnya sampai nguap. Dia yang mentanya, tapi akhirnya dijelaskan. Wah, nggak ngerti saya, Ustaz, katanya. Inilah yang payah. Nah, nanyanya gitu aja, jelaskannya panjang. Nah, habis itu tak paham. Tapi ya tetaplah. Tapi untungnya kita pakai Matla'ul Badrin. Saya ikut kitab ini sajalah. Nah, pendek-pendek dijelaskan. Lo pakai Sabilal tadi baru lama kita situ. Nah. Jadi kalau seandainya dia lebih daripada 15 hari 15 malam, maka itu disebut darah istihadah. Nah, yaitu masa yang kurang daripada sekurang-kurang haid, dan masa yang lebih daripada sebanyak-banyaknya, atau masa yang lebih daripada sebanyak-banyak nifas, yaitu lebih daripada masa 60 hari dan 60 malam. Atau darah istihadah juga bisa masuk kepada kasus nifas. Minimal darah nifas berapa, Bu? Ibu-ibu, darah nifas minimalnya berapa, Bu? Paling sedikit selahzah, sesaat, setetes. Nah, kalau di sebagian kitab majjatun, setetes. Itulah sekurang-kurang darah nifas. Habis setetes tuh keluar, berhenti pula. Dah, mandi wajib, sholat lah. Nah, sebanyak-banyaknya darah nifas 60 hari, 60 malam. Ghalibnya biasanya 40 hari. Jadi jangan bingung, jangan panik nanti ketika habis melahirkan udah 50 hari belum berhenti darah. Nah, udah 50 hari belum berhenti darah. Itu 50 hari masih dalam batasan darah nifas. Jadi jangan khawatir. Nah, banyak liburnya berarti. Nah, tapi seandainya habis melahirkan keluar darah sampai 70 hari, berarti ada istihadahnya di situ. Tapi nggak bisa kayak tadi rumusnya, ya udah 60 hari nifas, 10 hari istihadah, nggak bisa pula begitu. Nah, panjang lagi nanti penjelasannya. Demikian lagi, jika melihat darah oleh perempuan yang kecil, yang putus asa, dan yang putus asa daripada haid, dinamakan sekaliannya darah istihadah. Ada anak-anak umur 7 tahun keluar darah haid itu? Bukan. Kenapa? Belum sampai 9 tahun. Darah apa namanya? Istihadah. Atau ada perempuan yang sudah putus asa bahasa di sini. Aisyah, menopause, apa ini? Monopause, nah, tak tahu saya. Pokoknya itulah. Nah, kalau perempuan sudah menopause di mazhab kita,
pendapat paling kuat 62 tahun. Pendapat kedua 60 tahun. Pendapat ketiga 50 tahun. Itulah usia Aisyah. Yang paling kuat 62 tahun. Nah, ada pendapat 60 tahun. Ada pendapat 50 tahun. Itu di Bajuri tertulis seperti itu. Nah, udah umur 70 tahun, keluar lagi darah. Nah, jangan bilang, iya haid aku. Enggak. Itu bahasanya disebut dengan istihadhah. Yang memang sudah tak lagi lah keluar. Lama sudah, usia udah 80 tahun, 90 tahunan. Maka di situ disebut sebagai darah istihadhah. Dinamakan sekaliannya darah istihadhah. Maka tiada menegah daripada sembahyang dan puasa dan lainnya. Maka darah istihadhah ini tidak mencegah puasa, sembahyang dan yang lainnya. Nah, insya Allah seginilah dulu kaji. Kita udah hampir jam 10. Maka hendaklah membasuh oleh perempuan yang mustahadhah ini akan datang. Kalau ada perempuan kena istihadhah, cemana cara sholatnya?